Lebih dalam kita masuk teman-teman ke bahasan doa. Itu tadi baru definisinya, gambaran tentang apa itu doa. Kita ada poin sebenarnya saya susun di sebuah tulisan saya, insya Allah terbit dalam bentuk buku dalam waktu dekat, judulnya Dahsyatnya Doa seperti ini. Ada barang muhasabah dulu. Yang paling pertama teman-teman, kita harus fahami poin penting dalam doa juga. Doa itu adalah ibadah. Maksudnya kita melihat hasilnya sudah dapat atau belum dapat, maka dia adalah ibadah. Dalam arti kata, kita tetap akan dapat pahalanya pada hari kiamat. Kalaupun kita tidak dapat ya, di dunia, tapi dia dicatat pahala. Yang kedua, doa yang dipanjatkan selama memenuhi syarat, nanti kita sebutkan syarat-syaratnya. Selama memenuhi syarat, maka pasti diterima. Hanya saja ada tahapan pemberian. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun di muka bumi yang berdoa pada Allah kecuali Allah akan menjawabnya, tetapi melalui salah satu dari 3 tahapan. Allah itu sangat sayang dengan kita teman-teman. Jangan bersangka buruk dengan Allah. Antum kalau sampaikan hajat apapun Allah dengar. Allah itu lebih dekat daripada dari urat leher kita sendiri. Surah Ghafir atau surah Mu'min juga nama lainnya ya. Surah nomor 40 ayat 60 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berseru hai Muhammad, sampaikan kepada seluruh umatmu, berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan, pasti aku kasih. Minta apa saja aku kasih. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, maksudnya tidak mau berdoa, dari menyembahku, maksudnya merendah, tunduk, memohon, merengek sama Allah, maka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita dengan sangat tegas kalau Allah akan memperkenankan doa. Menganggap orang itu sombong, padahal dia butuh dengan Tuhannya. Sebagian ulama karena mengamalkan hadis ini sampai-sampai kepada hal yang kecil pun mereka minta kepada Allah. Seperti pada saat mereka mau keluar ke satu tempat tujuan, maka mereka berharap dimudahkan perjalanannya. Mereka berharap bisa menemui target yang dia inginkan, baik ketemu orang kah, membeli barang kah, apa saja, ingin makan makanan tertentu, maka dia dapatkan semua. Sampai kepada hal-hal yang kecil pun semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga doa ini kalau Bapak Ibu lakukan, dia menjadi satu perbuatan yang sangat mulia dan besar sekali pahalanya. Di dalam hadis Tirmidzi juga dikatakan, kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah melebihi doa. Kalau teman-teman tidak mau berdoa, maka justru mengundang murkahnya Allah. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Allah marah, kata Nabi SAW, Allah murka dengan orang yang tidak berdoa kepadanya. Itu dalam riwayat lain dikatakan, atau dalam naskah yang atau tulisan yang lain, barang siapa yang tidak berdoa maka Allah akan marah padanya. Jadi subhanallah, ada seorang penyair berkata, teman-teman sekalian, jangan kau minta sama manusia, karena kalau kau minta padanya dia akan marah. Kalau kita minta sama manusia sekali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali, 10 kali, dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Allah kalau kita nggak minta justru dia marah. Ya, Allah SWT murka. Juga dalam sabda Nabi SAW, ad-doa huwal ibadah, doa itu adalah inti ibadah. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, yang dimaksud dengan doa itu adalah ibadah, artinya bagaimana seseorang menggantungkan seluruh nasibnya, kebutuhannya, apapun hajatnya kepada Sang Pencipta Allah, dan dia tidak boleh lalai sedikit pun. Sebagaimana Allah sudah mengaturkan, mau nggak mau, kalau dia sebagai seorang muslim, ada namanya doa mau tidur, doa bangun tidur, doa mau makan, doa habis makan, doa mau masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau berhubungan biologis, mau apa saja, doanya banyak. Allah SWT sudah siapkan agar dalam setiap keadaannya dia selalu bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala.